Juga untuk terdakwa Hendra Kurniawan maupun Agus Nurpatria telah diskors dan akan dilanjutkan pada pukul 13 siang nanti. Dan sebelumnya ada tanggapan dari jaksa atas eksepsi terdakwa Baikuni Wibowo. Seperti apa Anda bisa sampaikan kepada pemirsa jalannya persidangan, terutama jalannya persidangan dengan terdakwa Irfan Widianto yang masih berlangsung? Ya, selamat siang, Juno dan juga saudara. Saya akan memulai atau menyampaikan terlebih dahulu bagaimana kemudian situasi ataupun juga proses jalannya sidang pada hari ini dengan terdakwa Irfan Widianto. Kalau tadi saya mendengarkan begitu, bagaimana kemudian jalannya proses sidang dengan terdakwa Irfan Widianto yang memang agendanya juga pemeriksaan saksi. Hari ini Irfan Widianto ini akan berhadapan dengan 5 orang saksi yang mayoritas adalah anggota ataupun juga bertugas di Polres Jakarta Selatan pada saat peristiwa 8 Juli 2022 terjadi, yaitu pada saat Joshua Huta Barat ini meninggal dunia karena adanya baku tembak. Karena kalau tadi saya mengutip bagaimana kemudian kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh para saksi yang hadir di persidangan, ini memang baru satu saksi dari 5 orang yang rencananya akan dihadirkan, baru 1 orang saksi yang tadi memberikan kesaksian, yakni AKBP Ridwan Soplangit yang kemudian memberikan kesaksian bagaimana menceritakan kronologi, kemudian juga apa saja yang terjadi pada 8 Juli 2022 tepat setelah peristiwa penembakan terjadi. Kalau berdasarkan pernyataan dari Ridwan yang saat itu menduduki posisi Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, ini memang menyampaikan bahwa pada saat itu dipanggil dan datang sendiri terlebih dahulu, kemudian juga dijelaskan oleh Verdi Sambo terkait dengan apa yang terjadi sampai akhirnya ada jenazah yang tergeletak di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri yang ada di Duren 3. Menurut keterangan dari saksi Ridwan, ini menyampaikan Verdi Sambo menyampaikan cerita yang sesuai dengan skenario awal untuk supaya Anda lebih mudah memahami begitu ya pembagiannya. Jadi pada skenario awal yang juga publik ketahui bagaimana ketika kasus ini muncul di ranah publik begitu sampai ke publik, ini ada baku tembak antar 2 ajudan di mana Richard Eliezer yang merupakan atau Baradae yang merupakan salah satu ajudan dari Verdi Sambo ini menembak Brigadir Joshua Huta Barat yang kemudian akhirnya mengakibatkan Joshua Huta Barat ini meregang nyawa atau meninggal dunia. Pada saat tiba di lokasi, yakni pada 8 Juli 2022, menurut keterangan Ridwan, ini memang dijelaskan bagaimana pada saat itu Verdi Sambo ini terlihat marah, matanya berkaca-kaca, bahkan sempat memukul tembok saat menjelaskan bahwa sebetulnya peristiwa ini terjadi karena ada pelecehan yang dilakukan di Duren 3 dan juga sempat terjadi pelecehan yang dilakukan di Magelang. Tidak secara rinci setelah menjelaskan hal tersebut, kemudian menunjukkan bagaimana TKP kepada Ridwan yang saat itu duduk sebagai Kasat Reskrim, lalu Ridwan ini meminta izin kepada Verdi Sambo untuk kemudian memanggil timnya yang terdiri dari 6 orang untuk datang ke lokasi dan juga melakukan olah TKP. Nah, pada saat itu, saat menelpon ini pada kurang lebih tadi disampaikan pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan pada momen itu juga Verdi Sambo ini menitipkan pesan kepada Ridwan bahwa diizinkan untuk kemudian memanggil tim melakukan olah TKP, tetapi kalau bisa jangan ribut-ribut dulu. Itu yang tadi saya kutip bagaimana pernyataan ataupun juga kesaksian Ridwan di depan majelis hakim. Verdi Sambo meminta jangan ribut-ribut dulu, silahkan lakukan olah TKP. Tidak lama kemudian jeda 30 menit tim datang dan juga pada saat tiba di lokasi, menurut Ridwan ini memang sebelum tim dari Polres Jakarta Selatan ini tiba di lokasi, sudah ada perwira dari Propam Polri. Salah satunya yang ia lihat memang adalah Cuk Putranto yang pada saat itu berada di garasi rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian juga ada Dirtipidum Barreskrim Polri yang juga ada di TKP. Kemudian ada Hendra Kurniawan yang juga dilihat, tetapi tidak saat sebelum proses TKP dilakukan, tetapi setelah proses TKP selesai baru Hendra Kurniawan ini datang. Kemudian juga yang kemudian menarik dalam kesaksian dari Irfan ini juga berkaitan dengan ada pernyataan dari Kombes ataupun juga salah satu perwira dari Propam Polri yang menyebut
memberikan arahan saat sudah selesai melakukan olah TKP, memasang polis line, kemudian juga ada barang bukti yang kemudian disita mulai dari 2 senjata api, selongsong peluru, ada juga pecahan dari peluru ini juga disita begitu sebagai barang bukti, ada juga foto-foto yang diambil seperti bekas-bekas lubang atau bekas tembakan di dinding dan juga di tangga. Nah, ada arahan dari perwira Propam ini untuk kemudian mengambil senjata api dan juga proyektil, mengingat kasus ini adalah kasus yang melibatkan 2 anggota Polri. Jadi nantinya akan ditangani oleh Propam Polri. Nah, sampai dengan saat ini persidangan masih berlangsung, majelis hakim juga masih menggali apa yang dilihat, apa yang disaksikan, apakah ada upaya perintangan. Karena kalau kita berbicara soal terdakwa Irfan Widianto sendiri, ini memang didakwa terkait dengan pasal perintangan penyidikan, di mana ada undang-undang ITE, kemudian juga ada pasal-pasal yang berkaitan dengan penghancuran barang bukti. Jadi kalau kita lihat yang kemudian digali pada kronologi, kemudian juga apa yang dilihat dan disampaikan oleh Verdi Sambo, begitu juga dengan anggota-anggota Propam Polri yang pada saat itu ada di TKP adalah apakah ada upaya pengancaman, pelarangan terkait dengan proses penyidikan yang tengah dilakukan. Selain itu juga yang kemudian menarik adalah persidangan dari terdakwa lain, yakni Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria yang menjalani proses persidangan di ruang sidang utama. Memang sampai dengan tadi dimulai pada pukul 10, kemudian selesai diskors terlebih dahulu selama beberapa jam dan nanti akan dilanjutkan lagi pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari 13 orang saksi yang dihadirkan, ini baru ada 1 saksi yang memberikan keterangan, yakni Afung atau pegawai atau pengusaha CCTV yang mengganti CCTV begitu. Ini juga keterangannya menarik bagaimana kemudian ada upaya dari Irfan Widianto yang memanggil secara langsung meminta untuk hadir ke lokasi mengganti DVR yang sebetulnya DVR-nya ini tidak dalam keadaan rusak. Tetapi memang kalau kita mengutip bagaimana tadi juga tim Kompas TV yang ada di lapangan mencoba mengkonfirmasi kepada pihak pengacara, ini menyebut tidak ada keterangan dari Afung yang memberatkan kliennya. Tentu kita harus menanti karena masih ada sisa saksi yang lainnya. Dari 13 orang saksi baru 1 yang diperiksa, masih ada 12 lagi, apakah nanti akan ada yang memberatkan atau tidak. Dan karena ini berjalan secara paralel di mana ada persidangan untuk obstruction of justice dengan agenda pemeriksaan saksi di 2 ruang sidang yang berbeda, tentu nanti hasil dari kesaksian-kesaksian ini juga akan diperiksa secara silang begitu, apa yang kemudian sama ataupun juga berbeda, karena 5 orang saksi yang nantinya dihadirkan sebagai saksi dari Irfan Widianto ini juga akan menjadi saksi atau bagian dari 13 saksi yang dihadirkan untuk memberikan kesaksian atas nama terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Kita masih menanti tadi kalau kita rekap bagaimana kemudian perjalanan proses sidang, pernah mengajukan tanpa mengajukan eksepsi, maksud kami proses persidangan berlanjut, ini juga merupakan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi setelah sebelumnya juga Hendra ini sudah menjalani proses pemeriksaan begitu. Ada hal-hal yang kemudian menarik untuk kemudian diperhatikan selama jalannya proses sidang. Kalau kita lihat hari ini semuanya berbicara tentang obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Memang karena sebelumnya ada yang mengajukan eksepsi, ada yang tidak mengajukan eksepsi, sehingga temponya atau jenis persidangannya ini berbeda-beda. Seperti misalnya Hendra, kemudian juga Agus dan Irfan ini sudah masuk dalam proses pemeriksaan saksi karena tidak mengajukan eksepsi. Sementara di satu sisi pagi hari tadi dengan waktu yang juga tidak cukup lama, kurang dari 1 jam masing-masingnya ini persidangan selesai, yang mengajukan eksepsi atas nama Cuk Putranto dan juga Baikuni ini ditolak eksepsinya, jadi belum ada keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan di muka sidang untuk kedua terdakwa ini. Kalau tadi saya mengutip ataupun juga merekap bagaimana respon dari jaksa yang kemudian meminta atau merekomendasikan kepada majelis hakim untuk memberikan putusan atau menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh keduanya, ini berkaitan dengan pasal 51. Jadi kalau kita lihat bagaimana kemudian salah satunya adalah Cuk Putranto ini juga dalam
eksepsinya atau nota keberatannya ini menyampaikan hanya menjalankan perintah, Baikuni juga menyebut hanya menjalankan perintah begitu, tetapi dalam tanggapan jaksa menyebut pasal 51 ini dimaknai atau mengarah pada perintah resmi. Jadi tadi juga sempat disampaikan di muka sidang bagaimana jaksa memberikan contoh jika seorang polisi diperintah untuk menangkap seorang pelaku kejahatan, maka yang secara sah merupakan perintah jabatan adalah menangkap pelaku kejahatan. Dan kalau kita lihat bagaimana kemudian Baikuni, kemudian juga Cuk Putranto ini melakukan hal-hal yang sebetulnya di luar dari profesi yang seharusnya mengetahui ada perbedaan, tetapi justru mengikuti perintah dari Verdi Sambo, tentu pasal 51 ini tidak bisa digunakan oleh keduanya untuk bebas dari dakwaan yang sebelumnya sudah disusun oleh jaksa penuntut umum. Kemudian juga hal lain yang menarik adalah berkaitan dengan kecermatan dan juga kesesuaian dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum yang bagi kedua penasehat hukum, kedua terdakwa begitu, ini menyampaikan bahwa tidak cermat, tidak lengkap dan lain sebagainya. Ini juga dibantah terutama tadi pada saat proses persidangan atau pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas nama terdakwa Cuk Putranto. Ini jaksa merasa heran dan justru bertanya begitu dalam tanggapannya pada sidang sebelumnya ketika dibacakan dakwaan, Cuk Putranto ditanya oleh majelis hakim apakah mengerti, memahami isi dari dakwaan, dan saat itu Cuk menyebut bahwa mengerti isi dari dakwaan, tetapi di dalam eksepsi penasihat hukum dari Cuk Putranto ini justru mempertanyakan terkait dengan peran apa yang dia lakukan, keterlibatan seperti apa yang dilakukan kliennya, sampai ada pasal turut serta merusak barang bukti ataupun dalam pasal Undang-Undang ITE salah satunya adalah membuat barang elektronik ini menjadi tidak bisa berfungsi. Jadi kita masih menanti, proses persidangan masih panjang, tetapi yang pasti adalah yang coba digali pada persidangan hari ini terutama pada pemeriksaan saksi baik itu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria ataupun juga Irfan Widianto adalah berkaitan dengan kronologi yang terjadi. Apakah ada perintangan penyidikan atau tidak selama proses penyidikan dilakukan di tahap pertama saat ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Juno. Ya, Putu, terakhir terkait dengan saksi-saksi yang akan dihadirkan atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, bahwa masih ada 12 orang saksi lagi. Dalam list dari jaksa, mayoritas adalah pihak dari anggota kepolisian, terutama dari Polres Jakarta Selatan. Anda bisa meng-highlight siapa saja yang nanti akan dihadirkan dan seperti apa peran ataupun keterkaitan, terutama dengan runutan peristiwa yang terjadi pada 8 Juli lalu. Ya, baik Juno, kalau saya rekap begitu sebetulnya sosok-sosok yang menarik ini tentu saja yang pertama kali tiba di lokasi atau di TKP pada 8 Juli 2022, di mana 2 diantaranya yang saat ini sebetulnya sedang menjalankan proses persidangan dengan ataupun juga memberikan kesaksian di ruang sidang 3 dengan terdakwa Irfan Widianto yang tadi saya sebut ada Kasat Reskrim, mantan Kasat Reskrim dari Polres Jakarta Selatan, kemudian juga ada Kanit 1 dari Polres Jakarta Selatan yang juga ini turun langsung begitu pada saat olah TKP dilakukan di Duren 3. Kalau tadi saya mengutip begitu bagaimana pernyataan-pernyataan dari Ridwan Sopanit ini juga menyampaikan ada beberapa pihak yang datang ke lokasi, yakni ada Kanit Krim ada Samuel, kemudian juga ada Arsyad, ada Danu, kemudian ada Sulap Abu, ada Martin, dan juga ada beberapa pihak lainnya yang datang ke lokasi. Nah ini nanti karena kalau kita berikan gambaran kepada Anda mengapa kemudian kesaksian dari Polres Jakarta Selatan ini menjadi penting, terutama bagi tim yang tiba di lokasi pertama kali, adalah untuk mengetahui bagaimana posisi jenazah Yosua pada saat itu. Kemudian apakah ada perintangan penyidikan, selain itu juga senjata yang digunakan apa saja, apakah cocok atau ada yang dihilangkan, kemudian juga siapa saja perwira-perwira tinggi dari Propampori yang ada di lokasi, ada di TKP, apa yang dilakukan, apakah hanya melihat, apakah ada usaha untuk kemudian merusak TKP. Nah ini yang kemudian menarik nih untuk dilihat lebih lanjut lagi, apakah nanti pada persidangan Hendra Kurniawan ataupun juga Agus Nurpatria ada peran dari para terdakwa dalam proses perintangan penyidikan. Juno.
Untuk saat ini dakwaan primer yaitu terkait dengan undang-undang elektronik atau informasi dan elektronik, dan kemudian juga ada dakwaan subsidiar terkait dengan perintangan penyidikan. Terima kasih rekan Niputu Trisnanda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah berbagi informasi bersama kami. Dan saudara, informasi terkini terkait dengan sidang lanjutan Verdi Sambo di kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat akan kami lanjutkan setelah jeda. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak.